Nah, pada video kali ini kita akan coba menjawab nomor 16 ya. Sekali lagi dari kompetisi LMNAS UGM, lomba matematika nasional milik UGM nomor 16. Di mana nomor 16 ini dibutuhkan wawasan lebih mengenai rotasi. Mengenai rotasi di sudut-sudut yang tidak seperti di kelas gitu. Kalau di kelas pada tingkatan SMP mungkin rotasinya hanya sebatas 90 derajat dan seterusnya. 180, 270 dan seterusnya. Nah, tapi sekarang ternyata muncul rotasi yang 15 derajat saja seperti itu. Oke, saya nggak tahu sih apa namanya. Bentar sebentar. Saya tidak tahu apakah cara ini legal pada soal ini ataukah tidak gitu. Karena saya akan menggunakan trigonometri yang entah apakah itu diperbolehkan pada tingkatan SMP atau tidak. Tapi seharusnya dengan melihat beberapa tim pembuat soal dari tahun kemarin, sepertinya harusnya legal-legal saja bahwa anak SMP memang tahu apa itu trigonometri. Tapi mungkin sebagian belum tahu. Jadi akan berat menghadapi soal ini. Saya sih pengen tahu aja apakah solusi ofisial dari LMS UGM yang ke-34 ini tidak memakai trigonometri ataukah tetap pakai itu. Jadi dengan keterbatasan tools saya akan menggunakan trigonometri pada kesempatan kali. Jadi kalau kita punya titik X ya, dirotasikan berlawanan arah, jarum jam dengan pusat 0,0 sejauh alfa derajat, maka bayangannya adalah x-aksen ya aksen. Ini saya simplifikasi dari yang seharusnya mengenal tentang matriks rotasi ya. Jadi saya sederhanakan menjadi x cos alpha dikurang y sin alpha, koma x sin alpha, semoga saya nggak salah ingat, ditambah y cos alpha. Seperti itu. Nah, yang pertama harus kita tahu adalah pusat dari ABCD-nya. Kita punya persegi yang demikian. Ini saya gambar dulu. Titik A-nya di min 1,1, yaitu di sini. A. B-nya di sana, 1,1. C-nya di bawahnya, min 1, 1, min 1, maaf. D-nya min 1, min 1. Maka pusatnya, saya katakan di O ya. Pusat apa namanya perseginya itu di O. Nah, di sini dikatakan pula bahwa L itu lingkaran yang melalui keempat titik sudut
ABCD. Maka O yang sebagai pusat lingkaran, sebagai pusat persegi menjadi pusat lingkaran juga dengan jari-jari OA. Gitu. Jadi L-nya susah lagi. Ini L-nya L Laplace. L-nya itu adalah lingkaran dengan pusat O, jari-jari OA. Maka persamaannya akan berupa persamaan lingkarannya, yaitu O adalah 0,0. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan jari-jari dikuadratkan. OA panjangnya AC bagi 2. Panjang AB itu 2 ya. Panjang AB-nya 2. Panjang BC juga 2. Berarti OA sama dengan setengah AC. Dan sama dengan setengah kali 2 akar 2. Jadi akar 2 saja. Ini akar 2 dikuadratkan. Yang sama dengan 2. Seperti itu. Oke. Nah, dikatakan bahwa Riz merotasikan lingkaran L sejauh 15 derajat searah jarum jam dengan pusat A. Wah, berarti saya salah baca ya. Saya pikir dengan pusat O tadi. Oke, sudah. Nanti saya kasih lagi hasil rotasi jika pusatnya bukan 0,0. Seperti itu. Kemudian Riz mengembalikan posisi lingkaran tersebut seperti semula. Ternyata ia dapat melakukan hal tersebut dengan menggeser lingkaran L sejauh B1 ke kanan dan Q1 ke atas untuk suatu bilangan real positif B dan Q. Maka nilai P tambah Q adalah okay. X, Y ya, dirotasikan berlawanan arah. Nanti kalau searah tinggal negatif ya, apa itu berlawanan arah jarum jam dengan pusat A, B, katakan gitu, sejauh A kuadrat. Maka hasil rotasinya, katakan x-aksesnya absen, ini sama dengan X min A dikali cos alpha dikurang Y min B dikali sin alpha ditambahkan alpha, koma panjang sin alpha ditambah Y min B cos alpha ditambah B. Seperti itu. Nah, untuk merotasikan lingkaran L dengan pusat A, maka kita cukup rotasikan pusatnya saja. Karena jari-jari atau ya betul, jari-jari lingkaran ketika dirotasikan itu akan tetap sama panjangnya. Maka cukup diketahui pusatnya apa, jari-jarinya pun tetap akan sama. Maka kita akan merotasikan si O terhadap si A saja. Tidak perlu persamaan lingkarannya yang kita rotasikan. Jadi kita rotasikan O terhadap A sejauh 15 derajat searah jarum jam. Jadi alfanya sama dengan min 15 derajat, sedangkan A, B-nya yaitu pusatnya yaitu sama dengan 1, min 1,1 yaitu pusatnya sih. Oke,
dengan X, Y adalah si titik O yang sebagai pusat lingkaran L, yaitu 0, substitusikan maka kita peroleh pusat yang baru X aksen, Y aksen, yaitu substitusi aja ya. Nah, ini jadi 1 cos min 15 derajat minus 0, min 1 jadi plus harusnya plus 1 dikali sin 15 derajat ditambah, ini bukan tambah apa ya, tambah kita tambah yaitu A-nya min 1, koma ini jadi 1 dikali sin 15 derajat dikurang 1 kali cos, ini minus ya, maaf apanya lupa, minus 15 derajat ditambah 1. Oke. Nah, cos min 15 derajat itu sama kayak min cos 15 derajat. Yang kan cos 15 derajat besarnya 1/4 menjadi minus seperempat, atau gini aja ya, minus seperempat akar 6 min seperempat akar 2 ditambah ini seperempat akar 6 minus seperempat akar 2 dikurang 1, koma sin min 15 seperempat akar 6 min seperempat, nah, minus ya, saya lupa lagi kalau ini salah, astaga, kebalik, yang mana yang fungsi ganjil mana fungsi genap. Oke, cos min 15 derajat itu seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2, sedangkan sin min 15 derajat itu min seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2, ini juga sama, min seperempat akar 6 tambah seperempat akar 2, ini dikurang seperempat akar 6 min seperempat 2 ditambah 1. Kita udah punya pusatnya apa, ini coret aja ya, jadi setengah akar 2 min 1, dan ini lagi bisa coret ini dengan setengah akar 6 plus 1. Ini sama dengan pusatnya, pusat yang baru. Nah, sekarang dikatakan bahwa pada soal Riz ternyata bisa melakukan hal tersebut dengan menggeser lingkaran sejauh P ke kanan dan sejauh Q ke atas. Ya udah, berarti pusat lingkaran yang baru kita geser agar menjadi 0,0 itu dengan cara apa gitu, agar menjadi 0,0 yaitu digeser sejauh P, Q, yang kebalikannya yaitu 1 minus setengah akar 2 dan setengah akar 6 min 1. Kita mudah mengecek bahwa ini semuanya positif. Jadi setengah akar 2 ini di bawah 1, setengah akar 6 ini di atas 1. Cara ngeceknya ya udah tinggal 1 dibanding setengah akar 2 itu pasti lebih dari 1. Oke. Maka P tambah Q di sini jadinya setengah akar 6 dikurang setengah akar 2. Harusnya benar sih, harusnya. Itu ya. Semoga saya tidak salah hitung. Kalau ada yang salah hitung, dicek saja ya. Di mana bagian yang salah nih. Gitu.
Oke, itu dulu deh.